Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Mardiah dengan NIM 2203200027. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi Total Quality Management atau TQM. Nah, yang pertama itu saya akan membahas sejarah dan tokoh dari Total Quality Management atau TQM. TQM muncul pada saat Perang Dunia II di Amerika Serikat, ketika ahli statistik AS W. Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Ternyata setelah perang banyak yang meremehkan teori tersebut, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Kemudian, Deming pergi ke Jepang yang bertujuan untuk mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control dengan cara membangun negaranya menggunakan nasihat yang ia berikan. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurnya pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, akan tetapi tidak teralih atau semi terlatih pada saat atau setelah Perang Dunia II. Sama dengan pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetisi teknis yang menggunakan peran motivasi orang dan kemampuannya dalam bekerja sebagai tim dalam rangka memecahkan persoalan. TQM pertama kali diperkenalkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah-masalah selama proses produksi untuk mencegah adanya kegagalan pada suatu produk. Teori statistik mempunyai peran penting di dalam area ini. Pada tahun 1920-an, Walter A. Sheward mengembangkan sebuah aplikasi metode statistik untuk menjamin mutu. Dia membuat model Sharp Control pertama dan menunjukkan bahwa variasi dalam proses akan menghasilkan standar produk yang baik. Proses kontrol secara statistik ini memfokuskan pada produk dan pendeteksian dan pengontrolan masalah-masalah mutu, dan juga melibatkan pengetesan sejumlah sampel dan secara statistik menyimpulkan adanya kesamaan untuk semua produk, meliputi tahap-tahapan dalam proses produksi dan menyadari akan pelatihan personalia bagian produksi dan pengontrolan mutu. Total quality, sebuah istilah yang pertama kali dimunculkan oleh Dr. Armand van Feigenbaum pada konferensi internasional pertama mengenai quality control di Jepang yang berbeda dengan ide Barat mengenai total quality. Menurut Ishikawa, kontrol mutu perusahaan secara luas melibatkan semua karyawan dan jajaran top manajemen sampai pekerja. Juran dan Philip Crosby mengatakan, implementasi TQM memang sangatlah diperlukan, akan tetapi masih belum cukup dikarenakan TQM terus mengalami evolusi secara terus-menerus. Maka untuk menghayati TQM perlu diketahui juga kontribusi bidang manajemen dan organizational effectiveness dalam membangun TQM sebagai dimensi lain. Kontribusi bidang tersebut merupakan satu dimensi tersendiri yang dapat disebut sebagai akar TQM. Antara lain terdiri dari grup dinamis, organization development, social technical system, dan lain-lain. TQM yang dikenal saat ini banyak berbeda tekniknya dengan apa yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1950-an dan yang pertama-tama dikembangkan di Amerika pada tahun
1980-an. Penerapan TKM di berbagai bidang membutuhkan kerangka sendiri dalam manajemen kualitas. Evaluasi dilakukan oleh Bapak Manajemen Ilmiah, yaitu Frederick Winston Taylor pada tahun 1920-an. Sekalipun TKM banyak sekali dipengaruhi oleh negara Jepang, akan tetapi tidak dinyatakan bahwa TKM made in Jepang. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa aspek yang bersumber dari negara Amerika Serikat. Di antaranya, yang pertama manajemen ilmiah, yaitu berupaya untuk menemukan satu cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, dinamika kelompok, yaitu mengupayakan dan mengorganisasikan kekuatan pengalaman kelompok. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan yang merupakan investasi dalam sumber daya manusia. Yang keempat, motivasi prestasi keterlibatan karyawan. Yang kelima, sistem sosioteknikal di mana organisasi beroperasi sebagai sistem yang terbuka. Yang keenam, pengembangan organisasi. Ketujuh, budidaya organisasi, yakni menyangkut keyakinan, mitos, dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku setiap orang dalam organisasi. Yang kedelapan, teori kepemimpinan baru, yakni menginspirasikan dan memberdayakan orang lain untuk bertindak. Yang kesembilan, konsep linking pin dalam organisasi, yaitu membentuk tim fungsional silang. Dan yang terakhir, perencanaan strategik. Sejarah TKM jika dilihat dari perkembangan zaman dari tahun ke tahun sebagai berikut. Pada tahun 1920, quality control dimulai di Amerika Serikat terbatas untuk produksi di pabrik oleh W.A. Seward. Pada tahun 1940, quality control menggunakan metode-metode statistik sudah mulai diterapkan di Amerika Serikat. Di tahun 1950 di Jepang sudah mulai menerapkan total quality control. Di sini quality control diterapkan oleh semua karyawan dan terhadap semua produk ataupun hasil karya dalam perusahaan. Pada tahap ini, total quality control dianggap sebagai alat atau tools manajemen dalam pengendalian mutu semua produk yang ada. Nah, di tahun 1955, Peter Drucker mulai memperkenalkan konsep sistem manajemen yang baru disebut manajemen by objective yang memberikan perkenalan terhadap strategic planning dan manajemen development. Ide tersebut kemudian dikembangkan oleh John Humble. Pada tahun 1960, Jepang sudah mulai memperkenalkan quality control circle atau gugus kendali mutu. Selanjutnya di tahun 1978, di Jepang mulai memperkenalkan sistem manajemen yang dinamakan Total Control System atau TCS yang meniti beratkan pelaksanaan proses plan, do, check, action di seluruh tingkatan, mulai dari perumusan polisi sampai dengan evaluasi hasil kegiatan. Sebagai sistem manajemen, sistem ini hampir serupa dengan MBO. Hanya saja dalam TCS ada QCC yang diterapkan di tingkat bawah. Di Jepang sendiri ada yang memakai nama lain untuk hal yang sama, misalnya Total Quality Control. TKM adalah konsep yang awalnya diciptakan untuk sektor manufaktur, tapi kini banyak perusahaan dari berbagai industri menerapkannya. Kepanjangan TKM adalah Total Quality Management, yang artinya suatu konsep perusahaan dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Dalam implementasi konsep ini, segala sumber daya yang perusahaan miliki akan digunakan
mulai dari karyawan, data, operasional, dan lain sebagainya. Diharapkan cara ini akan menumbuhkan customer loyalty sehingga membawa kesuksesan jangka panjang bagi. Nah, apa sih itu Total Quality Management? Total Quality Management atau TQM adalah sebuah konsep atau sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua sumber daya perusahaan guna perbaikan yang berkesinambungan. Pengertian lainnya, TQM adalah strategi manajemen yang bertujuan menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa TQM adalah pendekatan yang manajemen lakukan untuk mencapai goals jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Untuk prinsip kerja TQM adalah dengan menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif ke dalam aktivitas dan budaya perusahaan. Pelaksanaan total quality management yang baik akan diperoleh jika seluruh karyawan perusahaan turut aktif melakukan peningkatan proses pembuatan produk, layanan, serta budaya pada perusahaan tersebut. Tujuannya untuk menciptakan kualitas terbaik terhadap layanan atau produk agar kepuasan pelanggan bisa dicapai. Beberapa contoh total quality management yang bisa dijumpai yaitu penerapan manajemen operasional yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas produk. Contoh total quality management lainnya yaitu pembinaan SDM yang menyeluruh untuk menghasilkan layanan terbaik kepada customer. Pelaksanaan strategi marketing dengan melibatkan semua divisi juga merupakan contoh total quality management yang bisa diterapkan dalam bisnis. Selanjutnya, konsep TQM. TQM merupakan sebuah konsep yang berupaya untuk melaksanakan proses manajemen organisasi yang berkualitas, sehingga produk yang akan dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Semua komponen dalam organisasi dapat menerapkan 4 konsep dalam program manajemen, meliputi quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh di setiap komponen organisasi. Kemudian lebih luas lagi bahwa TQM dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu pertama, TQM dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan sebuah usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus, berkesinambungan terhadap produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Yang kedua, berhubungan dengan penyampaian pendekatan TQM dan berkaitan dengan lingkungan, bahwa TQM memiliki karakteristik yang terdiri dari yang pertama, berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. TQM menjadikan pelanggan sebagai seorang raja, sehingga pelanggan dijadikan fokus utama dalam pengelolaan organisasi. Pelanggan merupakan pengendali dalam organisasi. Pelanggan internal dipenuhi segala kebutuhannya, supaya nantinya dapat dengan total memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan eksternal, sehingga pelanggan eksternal akan dapat menentukan kualitas produk dan jasa yang sudah diberikan. Yang kedua, berobsesi tinggi pada kualitas. Konsep awal TQM adalah menjadi lebih baik dari awal, menjadikan pelanggan sebagai penentu kualitas. Dengan begitu, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi dan bahkan memberikan lebih dari spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Ini berarti bahwa setiap karyawan harus mempunyai motivasi tersendiri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Menggunakan pendekatan dengan ilmiah ini sangat diperlukan dalam sebuah kelembagaan karena menentukan kebijakan,
Pengambilan keputusan tidak bisa digunakan dengan jalan feeling atau praduga. Maka dalam menentukan kebijakan akan pengambilan keputusan, organisasi harus menggunakan data yang real, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang diperlukan guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TKM berjalan dengan sukses. Yang kelima, kerja sama tim. Kerja sama tim dalam organisasi yang menerapkan TKM ini harus dijalin dan dibina dengan baik dari karyawan maupun pemerintah dan masyarakat sekitar, supaya proses kelembagaan dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan ini dapat dilakukan dengan perbaikan secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat selalu meningkat. Yang ketujuh, menerapkan kebebasan yang terkendali. Kebebasan yang terkendali dapat dilakukan oleh karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan dengan disertai tanggung jawab. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpendapat dan mengambil sebuah keputusan merupakan sebuah unsur yang penting, karena dengan memberikan kesempatan kepada mereka akan merasa kinerjanya dinilai dan mereka pun akan mendapatkan tambahan wawasan dengan mandiri memberikan sebuah keputusan tanpa selalu berinduk dengan atasan dan takut salah mengambil keputusan. Dengan begitu, kebebasan mengambil keputusan tersebut karena keterlibatan dan pemberdayaan mereka merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang kedelapan, memiliki kesatuan tujuan. Memiliki kesatuan tujuan ini perlu diperhatikan karena dengan kesatuan tujuan akan mudah untuk mengarahkan usahanya kepada tujuan yang sama. Yang kesembilan, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan, tetapi lebih daripada itu untuk melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh-sungguh berarti. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pekerjaan yang memungkinkan para karyawan untuk dapat mengambil keputusan mengenai perbaikan proses pekerjaan dalam parameter yang ditetapkan dengan jelas. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan Total Quality Management. Umumnya, perusahaan menerapkan TQM pada bisnis mereka karena memiliki beberapa goals atau tujuan yang perlu dicapai. Beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan TQM adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Kemudian, membangun loyalitas pelanggan terhadap brand atau layanan perusahaan. Kemudian, menciptakan suasana kerja yang nyaman tapi tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan sales produk. Kemudian, manfaat dari Total Quality Management. Selain mempunyai tujuan, TQM juga mempunyai manfaat jangka panjang pada perusahaan dan berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Ada beberapa manfaatnya, antara lain yaitu penghematan biaya. Saat mengimplementasikan TQM, perusahaan dapat menghemat biaya, khususnya pada bidang scrap, reward, layanan pelapangan, dan pengurangan biaya garansi. TQM akan memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan karena pengurangan biaya ini
akan berimbas pada laba bottom line tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, seharusnya hanya akan ada sedikit keluhan pelanggan. Jika perusahaan mempunyai produk ataupun layanan yang lebih baik daripada kompetitor dan dapat berinteraksi dengan pelanggan, tentunya akan dapat meminimalisasi kesalahan. Selain itu, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi juga akan meningkatkan pangsa pasar, karena pelanggan yang loyal dapat mendatangkan pelanggan baru bagi perusahaan. Cara ini biasanya disebut word of mouth. Tingkat penjualan melalui word of mouth ini jauh lebih memuaskan dan lebih efektif daripada teknik penjualan lainnya. Yang ketiga, mengurangi cacat produk atau layanan. Sistem Total Quality Management atau TQM lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Cara ini tentu saja akan mengurangi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, peningkatan moral karyawan. Keberhasilan dari mengimplementasikan Total Quality Management akan terus dirasakan dan terbukti mampu mengarah pada peningkatan atas moral karyawan perusahaan. Bahkan TQM juga dapat mengurangi pengertian karyawan dan mengurangi biaya untuk merekrut serta melatih karyawan baru. Yang kelima, membuat perusahaan menjadi lebih kuat untuk menghadapi kompetensi. TQM sangat membantu perusahaan dalam memahami tingkat persaingan bisnis dan mengembangkan strategi yang efektif ketika menghadapi suatu kompetisi di pasar. Kelangsungan hidup perusahaan adalah aspek yang sangat penting diperhatikan di tengah kompetisi pasar yang ketat. Bisa dikatakan bahwa TQM dapat membantu perusahaan dalam memahami pelanggan dan pasar. Yang keenam, mengembangkan sistem komunikasi memadai. Adanya sistem komunikasi yang salah dan tidak memadai serta prosedur yang kurang baik merupakan masalah pengembangan perusahaan. Masalah komunikasi akan melahirkan kesalahpahaman, rendahnya produktivitas, buruknya kualitas, duplikasi performa, serta rendahnya semangat kerja. TQM akan mengikat karyawan suatu perusahaan dari berbagai divisi dan tingkatan manajemen untuk melahirkan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, proses yang selalu ditinjau. TQM akan membantu menjangkau setiap proses yang dibutuhkan perusahaan dalam mengembangkan strategi perbaikan tanpa henti. Usaha dalam meningkatkan kualitas ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi seluruh tantangan yang sifatnya dinamis. Selanjutnya, prinsip TQM. Dalam memenuhi konsep-konsep TQM, maka pelaku organisasi harus dapat menyampaikan 4 prinsip utama TQM. Adapun 4 prinsip utama yang harus ada dalam TQM adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan menjadi raja yang dapat menentukan kualitas suatu organisasi tersebut. Maka organisasi yang menginginkan mendapatkan predikat kualitas baik dari pelanggan, maka lembaga harus dapat memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diupayakan dapat dipenuhi dari segala komponen, berupaya untuk memberikan segalanya tanpa ada cacat yang menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan. Maka, segala aktivitas organisasi harus
dikoordinasikan untuk memuaskan pelanggan. Dalam koordinasi ini haruslah timbul sebuah komunikasi yang aktif sehingga kegiatan akan berjalan sesuai tujuan. Kemudian respect terhadap setiap orang. Nah, setiap organisasi harus memandang pelanggan internal yang berhubungan langsung dengan organisasi memiliki bakat dan kreativitas unik. Dengan demikian, karyawan dipandang sebagai sumber daya organisasi yang mempunyai nilai yang dapat meningkatkan kualitas suatu organisasi. Maka, setiap karyawan pun selayaknya diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses kelembagaan, serta dapat diberi kesempatan untuk memberi keputusan. Dengan begitu, perasaan dibutuhkan organisasi akan muncul dan akan berdampak pada keloyalan atau keoptimalan anggota dan kemandirian anggota serta memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang telah diamanahkan. Kemudian manajemen bernilai fakta. Berdirinya sebuah organisasi harus berorientasi pada fakta. Artinya, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus disesuaikan dengan data lapangan yang ada, bukan hanya sekedar feeling atau sebuah dugaan. Kemudian perbaikan yang berkesinambungan. Organisasi dalam melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan harus melakukan proses keorganisasiannya secara sistematis. Konsep perbaikan secara berkesinambungan ini bisa dilakukan dengan siklus PDCA yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil, pelaksanaan rencana, dan tindakan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Kemudian, elemen penting TQM. Dalam TQM terdapat sebanyak 8 elemen penting. Nah, adapun elemen tersebut meliputi fokus terhadap pelanggan, keterlibatan karyawan, hingga komunikasi. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing elemen TQM. Yang pertama, fokus terhadap pelanggan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas produk dan jasa milik perusahaan adalah pelanggan. Para pelanggan nantinya akan menentukan apakah produk atau jasa tersebut telah memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan atau tidak. Meskipun perusahaan telah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan produk atau jasa yang mereka tawarkan, pelanggan yang akan memutuskan apakah cara tersebut berguna ataupun sebaliknya. Kemudian keterlibatan karyawan. Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan tidak lepas dari keberadaan karyawan. Sebagai sumber daya perusahaan, karyawan akan mendukung perusahaan dalam meningkatkan kualitas secara terus-menerus agar dapat menghasilkan produk atau jasa yang terbaik untuk para pelanggan. Perusahaan juga harus memberikan pelatihan bagi para karyawan untuk dapat bekerja secara optimal dalam mencapai target yang perusahaan inginkan. Anda dapat menggunakan bantuan software manajemen training dalam membantu meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kompetensi karyawan untuk kinerja yang lebih baik. Kemudian pemusatan pemerhatian pada proses. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terdapat serangkaian proses yang harus dilalui. Perusahaan harus memperhatikan serangkaian proses yang berlangsung. Memberikan perhatian terhadap peningkatan proses adalah struktur dasar dalam total quality management. Adapun proses tersebut meliputi penerimaan input hingga pada akhirnya menghasilkan output pada pelanggan. Yang
ke selanjutnya, yaitu sistem yang terintegrasi. Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi sudah tidak asing lagi. Salah satu teknologi yang dapat perusahaan implementasikan adalah suatu sistem yang terintegrasi. Kehadiran dari sistem yang terintegrasi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sistem integrasi yang dapat perusahaan implementasikan adalah sistem ERP yang dapat mengotomatisasi berbagai aspek bisnis serta terintegrasi langsung dengan modul lainnya. Kemudian, pendekatan strategi dan sistematik. Elemen ini merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam total manajemen quality. Seringkali proses ini dikenal dengan istilah manajemen strategi atau perencanaan strategi. Dalam hal ini, perencanaan strategi merupakan kegiatan perumusan strategi untuk mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, peningkatan secara berkesinambungan. Dengan adanya peningkatan secara berkelanjutan, tentu ini akan membuat perusahaan untuk melakukan analisis serta menciptakan berbagai cara yang lebih unggul, lebih bersaing, serta efektif untuk dapat mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Tidak hanya itu, hal ini juga akan memenuhi harapan dari semua pihak yang berkepentingan. Kemudian, keputusan berdasarkan fakta. Data menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah perusahaan. TQM mewajibkan bagi perusahaan untuk dapat mengumpulkan serta melakukan analisis data secara berkesinambung, sehingga keputusan yang akan perusahaan ambil akurat dan tepat sasaran. Kehadiran data dapat membuat perusahaan menarik kesimpulan atas kejadian sebelumnya. Yang terakhir, komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan melakukan berbagai perubahan, baik itu dalam strategi, kebijakan, metode pelaksanaan, hingga jadwal. Adanya komunikasi yang baik dapat memperlancar kegiatan operasional, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Untuk selanjutnya, perangkat TQM. Perangkat utama TQM yang dikenal dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Siklus ini dikembangkan oleh W. Edward Deming dan menjadi dasar dalam penerapan sistem manajemen mutu di berbagai bidang, termasuk pertanian, industri, dan juga jasa. Yang pertama, plan atau perencanaan. Tahap plan adalah langkah pertama dalam siklus TQM yang berfokus pada perencanaan secara sistematis untuk mencapai tujuan kualitas yang diinginkan. Pada tahap ini, organisasi atau tim harus memahami dengan jelas masalah, kebutuhan pelanggan, dan sasaran mutu yang ingin dicapai sebelum melakukan tindakan apapun. Tahap perencanaan mencakup kegiatan analisis terhadap kondisi yang ada, pengumpulan data, serta penempatan strategi dan rencana aksi. Tujuannya adalah memastikan semua kegiatan memiliki arah yang jelas dan terukur. Kemudian langkah-langkah dalam tahap plan. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang perbaikan. Misalnya penurunan hasil produksi, meningkatnya keluhan pelanggan, atau inefisiensi proses.
Yang kedua, analisis akar penyebab masalah. Menggunakan alat seperti diagram sebab akibat atau fishbone diagram, Pareto chart atau brainstorming. Yang ketiga, tentukan tujuan yang spesifik dan terukur atau SMART. Contohnya, mengurangi tingkat cacat produksi dari 10% menjadi 3% dalam waktu 3 bulan. Yang keempat, rancang solusi atau tindakan perbaikan. Buat rencana kerja lengkap yang mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan dilakukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan utama dari tahap plan yaitu mempersiapkan dasar bagi pelaksanaan yang efektif, menjamin setiap tindakan didasarkan pada data dan analisis, bukan perkiraan semata, menetapkan standar dan indikator keberhasilan yang jelas. Contoh penerapannya yaitu dalam usaha agribisnis, tahap plan dapat berupa perencanaan sistem budaya berstandar GAP, menentukan jenis pupuk yang sesuai hasil analisis tanah, serta menetapkan target produktivitas per hektar. Yang kedua, do atau pelaksanaan. Tahap do adalah tahap implementasi atau pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, organisasi menjalankan program, prosedur, dan strategi yang telah disusun dalam tahap plan, sambil tetap melakukan pemantauan agar sesuai dengan rencana. Pelaksanaan dilakukan dengan hati-hati dan konsisten, serta disertai pengumpulan data untuk mengevaluasi hasilnya nanti pada cek. Fokusnya bukan hanya melaksanakan, tetapi juga belajar dari proses pelaksanaan. Langkah-langkah dalam tahap do yaitu pertama, laksanakan rencana kerja sesuai jadwal dan prosedur. Semua tim harus memahami tanggung jawabnya. Yang kedua, berikan pelatihan atau training kepada karyawan agar mampu melaksanakan prosedur dengan benar. Yang ketiga, catat setiap kegiatan dan hasilnya. Dokumentasi ini penting untuk melihat perbedaan antara rencana dan realisasi. Yang keempat, pantau pelaksanaan di lapangan. Jika ada penyimpangan, serta segera identifikasi penyebabnya. Tujuan utama dari tahap do yaitu menguji efektivitas rencana yang telah dibuat, mengumpulkan data nyata sebagai bahan evaluasi, meningkatkan kompetensi dan kesadaran mutu di kalangan pekerja. Contoh penerapannya dalam konteks pertanian, tahap do mencakup pelaksanaan kegiatan budidaya seperti pengolahan lahan, penanaman, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama sesuai SOP yang telah direncanakan. Yang ketiga, cek atau pemeriksaan atau evaluasi. Tahap cek berfungsi untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini adalah tahap pengawasan mutu atau quality control untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai standar. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data hasil pelaksanaan untuk melihat apakah tujuan tercapai, apakah terdapat penyimpangan, dan apa penyebabnya. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaannya. Langkah-langkah dalam tahap cek. Yang pertama, kumpulkan data hasil pelaksanaan, misalnya data produksi, tingkat cacat, waktu penyelesaian, atau kepuasan pelanggan. Yang kedua, bandingkan hasil aktual dengan rencana. Apakah hasil sesuai dengan standar mutu atau masih di bawah ekspektasi?
Yang ketiga, analisis penyebab perbedaan. Jika hasil tidak sesuai, identifikasi bagian mana dari proses yang perlu diperbaiki. Yang keempat, lakukan audit internal atau evaluasi tim. Audit ini membantu memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar. Tujuan utama tahap ini adalah mengukur efektivitas rencana dan tindakan yang telah diambil. Kemudian mengidentifikasi potensi perbaikan dan area yang masih bermasalah, menjamin bahwa keputusan perbaikan didasarkan pada bukti nyata. Contoh penerapan dalam usaha tani, tahap cek dapat berupa pemeriksaan hasil panen, membandingkan produktivitas dengan target awal, atau menguji kualitas produk berdasarkan standar pasar. Jika hasil tidak sesuai, dilakukan analisis terhadap faktor penyebab seperti jenis pupuk, cuaca, atau teknik budidaya. Yang keempat, atau tindakan perbaikan atau standarisasi. Tahap terakhir adalah yaitu mengambil tindakan perbaikan atau corrective action berdasarkan hasil evaluasi pada tahap cek. Tahap ini juga dapat berarti menstandarkan keberhasilan jika hasil sudah baik sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan, maka organisasi harus segera melakukan tindakan korektif dan preventif agar kesalahan tidak terulang. Sebaliknya, jika rencana terbukti efektif, hasil tersebut dijadikan standar baru atau best practice untuk proses berikutnya. Langkah-langkah dalam tahap ini yaitu yang pertama, lakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau masalah yang ditemukan. Kemudian, terapkan tindakan pencegahan atau preventive action agar masalah serupa tidak muncul di masa depan. Kemudian, revisi atau perbarui standar operasional atau SOP berdasarkan hasil terbaik. Yang keempat, sebarkan hasil perbaikan kepada seluruh tim agar pengetahuan dan praktik baik tersebar merata. Tujuan utama tahap ini yaitu menyempurnakan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, mengubah hasil pembelajaran menjadi standar baru, mendorong budaya perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Contoh penerapan, jika petani menemukan bahwa penggunaan irigasi tetes lebih efisien dibandingkan penyiraman manual, maka metode irigasi tetes dijadikan standar baru atau untuk seluruh lahan. Namun, jika ditemukan masalah seperti over irigasi, maka dilakukan perbaikan dalam pengaturan waktu atau volume air. Kriteria pengukuran implementasi Total Quality Management atau TQM meliputi kepuasan pelanggan, komitmen dan keterlibatan karyawan, kualitas perencanaan dan proses, kepemimpinan, serta perbaikan berkelanjutan melalui data dan pelatihan. Pengukuran ini penting untuk menilai efektivitas penerapan TQM, mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan, dan memastikan tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, kriteria utama pengukuran TQM. Kriteria utama pengukuran TQM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Seberapa baik perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan diukur melalui survei kepuasan dan indikator seperti tingkat keluhan dan retensi pelanggan. Kemudian, kepemimpinan. Sejauh mana pemimpin memberikan arahan yang jelas, berkomitmen pada TQM, dan memastikan seluruh staf memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsipnya. Kemudian, keterlibatan karyawan.
tingkat partisipasi aktif, motivasi, dan komitmen seluruh karyawan dalam proses perbaikan kualitas. Ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Kemudian fokus pada proses dan produk. Yang pertama, kualitas proses. Sejauh mana proses bisnis dianalisis, diukur, dan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian kualitas produk atau layanan. Sejauh mana produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Diukur dengan indikator seperti tingkat kerusakan dan ketepatan waktu pengiriman. Kemudian, perbaikan berkelanjutan. Sejauh mana perusahaan menerapkan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act, secara sistematis untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan inovasi. Kemudian, manajemen berbasis data dan bukti. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta dan data atau bukan firasat untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian manajemen hubungan. Sejauh mana perusahaan membangun hubungan yang baik dengan pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh indikator kuantitatif, yaitu skor kepuasan pelanggan, tingkat kerusakan produk, tingkat pengiriman tepat waktu, penghematan biaya yang dicapai melalui perbaikan proses, tingkat partisipasi karyawan dalam pelatihan atau kelompok kerja, tingkat turnover karyawan, atau dapat menjadi indikator. Selanjutnya, alat TKM. Nah, alat TKM adalah berbagai teknik dan metodologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan dengan membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi perbaikan. Beberapa alat TKM yang umum meliputi 7 alat dasar, seperti lembar periksa, diagram pencar, diagram sebab akibat, diagram Petro, histogram, diagram kendali, dan analisis stratifikasi. Contoh alat TKM. Yang pertama, lembar periksa atau check sheet. Alat untuk mengumpulkan dan merangkum data secara terstandarisasi untuk memantau masalah atau cacat secara berkala. Kemudian diagram pencar atau scatter diagram, yaitu grafik yang digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kemudian diagram sebab akibat atau cause and effect diagram atau diagram tulang ikan, digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab potensial dari suatu masalah. Seringkali dikategorikan ke dalam manusia, metode, mesin, dan material. Selanjutnya ada diagram Pareto atau Pareto chart, yaitu bagan batang yang mengurutkan penyebab masalah dari yang paling sering terjadi hingga yang paling jarang, membantu memprioritaskan upaya perbaikan berdasarkan prinsip Pareto, atau 80% masalah berasal dari 20% penyebab. Kemudian ada histogram, bagan batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data, membantu memahami variasi dalam suatu proses. Kemudian diagram kendali atau control chart, grafik yang digunakan untuk memantau variasi dalam suatu proses dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah proses tersebut stabil dan terkendali. Kemudian analisis stratifikasi atau stratification,
yaitu memecah data menjadi beberapa bagian berdasarkan kategori, misalnya waktu, mesin, dan operator, untuk dianalisis lebih lanjut. Yang terakhir ada diagram alir atau flow chart, yaitu menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses untuk membantu memahami dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Selanjutnya, komponen-komponen utama dari TKM. TKM memiliki beberapa komponen-komponen utama sebagai patokan dalam meningkatkan kinerja staf secara total. Berikut ini adalah komponen-komponen utama dalam Total Quality Management. Yang pertama, orientasi pada pelanggan atau Customer Oriented. Dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan laba, pelanggan menjadi fokus utama untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Tidak heran jika perusahaan besar mengutamakan pada kepuasan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan ekstra. Orientasi ini juga terkandung dalam komponen utama dalam TKM. Yang kedua, fokus pada kualitas output. Kepuasan pelanggan berbanding lurus dengan kualitas output yang dihasilkan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara kualitas produk yang baik dan diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu, dalam Total Management Quality juga berfokus pada kualitas produk atau produk dan jasa. Kualitas output yang baik juga mencerminkan bagaimana kualitas perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang bersifat ilmiah. Maksud dari pendekatan yang bersifat ilmiah ini adalah semua proses dan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif berdasarkan data, fakta, dan histori dari temuan-temuan di lapangan. Hal ini untuk menghindari adanya subjektivitas dalam pengambilan keputusan yang sifatnya urgent dan genting. Dengan adanya pendekatan secara ilmiah ini, perusahaan dapat bergerak secara logis, sistematis, dan strategis dalam menghadapi pasar. Kemudian yang keempat, komitmen jangka panjang. Sebuah perusahaan yang terkenal memiliki perjalanan bisnis yang panjang. Ini dikarenakan mereka memiliki komitmen untuk berbisnis dalam jangka waktu yang lama. Komitmen jangka panjang ini dilakukan dengan cara membuat planning, menentukan target pasar, memiliki nilai jual output atau barang dan jasa yang tinggi, dan memiliki selling point yang berbeda dibandingkan dengan produk yang bertebaran di pasaran. Kemudian yang kelima ada teamwork. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama tim termasuk ke dalam core dalam komponen Total Quality Management. Output yang baik dihasilkan dari berbagai ide dan masukan dari berbagai divisi. Ide dan masukan tersebut digabungkan dalam satu wadah perencanaan besar, menghasilkan produk yang bisa diterima dari berbagai kalangan. Selain itu, dengan adanya teamwork, membuat lingkungan kerja semakin nyaman untuk ditempati, sehingga akan lebih bonding satu sama lain. Selanjutnya yang keenam ada perbaikan sistem yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, sebuah sistem yang dianut oleh suatu perusahaan tidak mungkin akan bertahan selamanya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan minat pasar,
bervariasinya umur pekerja dalam suatu perusahaan, hingga perubahan struktur dan setiap tahunnya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam komponen utama Total Quality Management perlu adanya perbaikan sistem yang berkelanjutan untuk menghindari potensi-potensi yang dijelaskan tadi. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan pekerja. Meski para staf memiliki pengalaman kerja yang panjang, perusahaan wajib memberikan fasilitas dan kesempatan berupa pendidikan dan pelatihan kepada para pekerjanya. Hal ini dilakukan agar para pekerja memiliki wawasan yang lebih luas dan terbuka dengan perkembangan terbaru terkait dengan pekerjaan yang dilakoninya. Kemudian yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Maksud dari komponen utama dalam Total Quality Management ini adalah para staf boleh melakukan eksplorasi ide secara bebas dalam pekerjaannya, tapi diiringi dengan tujuan serta brand image yang sudah dibangun oleh perusahaan. Jangan sampai kebebasan ide yang diberikan justru membuat perusahaan kehilangan identitasnya di mata pelanggan maupun kompetitor. Kemudian yang kesembilan yaitu satu tujuan. Meskipun para staf memiliki alasannya masing-masing dalam bekerja, usaha mereka untuk datang ke tempat kerja dan melakukan pekerjaannya dengan baik adalah bentuk usaha yang mereka lakukan agar mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan karyawan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberdayakan pekerjaannya dengan manusiawi. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan alat kantor yang memadai, fasilitas kantor yang nyaman, asuransi kesehatan untuk bekerja, serta berbagai tunjangan yang diterima oleh karyawan. Proses merupakan bagian dari filosofi TQM. Proses-proses bisnis dapat dinyatakan sebagai serangkaian aktivitas operasional melalui batas-batas fungsional dengan ditandai dengan adanya input dan output. Proses tersebut sangat penting dan perusahaan perlu untuk mengadopsi suatu pendekatan untuk mengatur proses-proses tersebut. Hal itu penting dilakukan karena proses-proses bisnis meliputi yang pertama aktivitas-aktivitas yang memiliki peningkatan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan demand secara eksternal. Kemudian kemampuan meraih pasar untuk produk baru dan pelayanan secara cepat dalam rangka permintaan konsumen. Kemudian aktivitas untuk mengurangi cost atau biaya produksi. Yang keempat, kemampuan dalam menghasilkan konsistensi dan kapabilitas kualitas produk dan pelayanan. Pakar kualitas W. Edward Deming menggunakan 14 poin untuk menandai penerapan TQM. Yang pertama, membuat tujuan yang konsisten. Yang kedua, memimpin dalam mempromosikan perubahan. Yang ketiga, membangun kualitas pada produk, menghentikan ketergantungan pada inspeksi dalam menangkap permasalahan. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kinerja, bukan menghargai bisnis berdasarkan harga. Yang kelima, meningkatkan produk,
kualitas dan jasa secara terus-menerus. Yang keenam, memulai pelatihan. Ketujuh, menekankan kepemimpinan. Kemudian, membuang rasa takut, mendobrak batasan antar departemen, menghentikan pidato yang panjang lebar pada pekerja. Kemudian selanjutnya mendukung, membantu, dan memperbaiki. Mendobrak penghalang untuk merasa bangga atas pekerjaan masing-masing, mendirikan suatu program pendidikan yang kuat dan perbaikan secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu menempatkan setiap orang dalam perusahaan untuk bekerja pada suatu transformasi. Dan itulah tadi materi mengenai TKM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.